Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya bangga serta bersyukur bisa jumpa kembali dengan anak-anakku semua. Walaupun pembelajaran kita masih tetap daring, tapi ini mari kita tetap syukuri. Saya Pak Mahdir, SPD, akan membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan hari ini saya akan memulai tentang teks eksposisi. Mari kita mulai. Yang pertama adalah definisi teks eksposisi yang dimaksud. Yang kedua, ciri-ciri, fungsi, tujuan, lokasi sosial, struktur, kaidah kebahasaan teks eksposisi tersebut. Mari kita masuk kepada definisi. Teks eksposisi berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang kita sampaikan. Orang akan memahami pendapat yang kita akan sampaikan bila pendapat-pendapat kita itu, gagasan-gagasan pokok kita itu disertai dengan gagasan penjelas. Itu. Kemudian teks eksposisi ini juga memiliki ciri-ciri. Yang mana cirinya jelas, ringkas, terorganisir. Maksudnya jelas, artinya bahasanya menggunakan bahasa denotasi, makna sesuai makna kamus, bukan makna konotasi. Lalu ringkas. Ringkas ini maknanya, artinya adalah disampaikan secara singkat, pendek. Nah, itu dalam teks eksposisi itu. Kemudian juga terorganisir. Maksudnya teks eksposisi ini memiliki struktur. Struktur pertama atau tagar pertama adalah pendapat atau tesis. Tagar kedua argumentasi. Tagar ketiga rekomendasi atau penegasan ulang. Selain ciri-ciri, teks eksposisi ini juga mempunyai fungsi. Pendapat, fungsinya pendapat atau sudut pandang. Gagasan kita disampaikan juga dengan gagasan penjelas. Nah, ini seperti juga disampaikan di awal tadi tentang definisi daripada teks eksposisi ini. Misalnya saja gagasan kita mau tanam pohon di lingkungan kita, itu pendapat kita. Lalu disertai juga dengan pendapat sudut pandang kita tentang pohon itu. Bagaimana kira-kira kalau pohon itu kita tanam, bisa saja lingkungan kita menjadi asri atau sejuk. Nah, itu sesuai dengan pandangan kita. Kalau pendapat kita itu sudah disampaikan dengan ide-ide penjelas, lalu argumentasi yang meyakinkan, jelas orang dengan sendirinya akan yakin terhadap pendapat kita dan turut terpengaruh dengan pendapat kita dan akan mengikuti pendapat kita. Lalu selanjutnya adalah tentang lokasi sosial daripada teks eksposisi ini. Di mana saja lokasi sosial daripada teks eksposisi itu. Yang pertama adalah iklan. Iklan, editorial, ceramah, surat pembaca, artikel koran dan majalah. Ini semua menggunakan bahasa eksposisi. Iklan mempengaruhi orang agar
setiap membaca itu bisa terpengaruh terhadap barang iklanan kita itu. Nah, kemudian editorial ini misalnya dalam koran itu ada para ahli berpendapat, misalnya ahli lingkungan seperti Profesor Edi Salim, ahli lingkungan, dia berpendapat tentang lingkungan, maka setiap orang yang membacanya jelas akan terketuk hatinya dan mengikuti pendapat daripada Profesor Edi Salim. Kemudian ceramah pidato. Saya hari ini berceramah. Ini tujuan saya agar kalian semua bisa terpengaruh terhadap apa yang saya ceramahkan dalam hal teks eksposisi, yang pada akhirnya kalian mampu membuat teks eksposisi. Selanjutnya adalah surat pembaca. Surat pembaca ini misalnya keluhan, adanya keluhan. Misalnya kalian mengeluh tentang pelayanan proses belajar mengajar di saat pandemi ini. Kalian bisa muat di media massa keluhan gagasan kalian, dan orang yang baca akan terpengaruh terhadap keluhan yang kamu keluhkan itu. Lanjut, terakhir ini artikel koran majalah. Ini juga menggunakan bahasa eksposisi. Kemudian teks eksposisi ini juga menggunakan struktur, ada struktur susunan daripada teks eksposisi ini. Yang mana tagar pertama adalah pendapat atau tesis, pendapat sama dengan opini tesis. Di dalam pendapat itu juga ada gapok, gagasan pokok. Kemudian ada gapen, gagasan penjelas. Kalian yang mau menulis tentang teks eksposisi ini, gapen ini harus ada, gagasan penjelas ini harus ada, karena kalian jangan membiarkan sendiri gapok ini. Artinya supaya gapok ini kamu dukung dengan gagasan penjelas untuk mendukung gapok dalam kamu berpendapat. Kemudian tagar kedua adalah argumentasi. Argumentasi ini, setiap argumentasi hendaknya bahasanya fakta. Jangan kita membuat opini. Kenapa? Kalau fakta itu orang akan mudah percaya. Kalau bahasa kita benar, itu fakta. Itu tagar kedua. Kemudian juga ada gapoknya, gagasan pokoknya dan gagasan penjelasnya. Lalu berikutnya struktur yang ketiga, tagar yang ketiga dan rekomendasi atau penjelasan ulang. Juga ada gapok dan gapennya, gagasan pokok dan gagasan penjelas. Di dalam pendapat itu ada yang namanya tesis. Tesis ini dituangkan ke dalam gapok. Gapok dalam pendapat pada permulaan struktur pertama pendapat itu. Kemudian tesis yang dituangkan ke dalam argumentasi. Kemudian dalam rekomendasi atau penegasan ulang yang didukung, setiap gapok-gapok itu didukung dengan kalimat-kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Ini belum utuh, baru kerangkanya. Sekarang mari kita masuk kepada contoh yang utuh, contoh daripada teks eksposisi. Misalnya di dalam buku Bahasa Indonesia edisi revisi 2016 ada pada halaman 54 dan 55. Di situ bahaya narkoba bagi generasi muda. Tolong dengarkan saya bacakan pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya taati, serta teman-teman yang saya kasihi. Semoga aktivitas kita pada hari ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Ini
belum bisa dikatakan sebagai pendapat. Ini dalam pidato ini diawali dengan sapaan, yang mana sapaan ini menyapa kepala sekolah, menyapa guru-guru, dan menyapa teman-teman. Kemudian mari kita lihat pada alinea kedua. Sebelum menyampaikan pidato tentang bahaya narkoba bagi generasi muda, izinkanlah saya mengajak Bapak, Ibu, serta hadirin semua untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Di sini juga belum dikategorikan sebagai pendapat, ini baru sebatas mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan, walaupun di situ sudah disinggung juga tentang bahaya narkoba. Terus mari kita pindah ke alinea berikutnya. Bapak, Ibu serta hadirin yang saya hormati, dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Ini sudah ada tesisnya, yaitu bahaya narkoba atau ancaman narkoba bagi generasi muda. Selanjutnya ini, di paragraf selanjutnya ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 dan seterusnya ini, data-data angka-angka ini adalah argumentasi. Bahasanya adalah bahasa fakta karena tanggalnya, bulannya, tahunnya, lalu ada angka-angkanya. Ini adalah bahasa argumentasi. Kemudian jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang. Ini adalah bahasa argumentasi dan seterusnya. Ini nanti anak-anakku semua data sendiri. Lalu yang terakhir, masuk kepada yang terakhir, yaitu tentang rekomendasi atau penegasan ulang. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan dan menjadi generasi yang berkualitas. Ini penegasan ulang. Dan di bawahnya ini masuk penegasan ulang, yaitu masuk kepada struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang, menegaskan apa yang ada di dalam tesis argumentasi, tapi di sini dengan kembangkan dengan bahasa sendiri, dengan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa-bahasa yang bersinonim, tapi maknanya tidak lari dari makna sesungguhnya. Sinonim itu adalah tulisannya beda, bacaannya juga beda, tapi artinya sama. Misalnya kata ayah, bapak, itu kata-kata yang bersinonim, bersinonim. Itu selain struktur daripada teks eksposisi ini, juga dia memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah pronominan atau kata ganti. Kata ganti itu misalnya saya, Anda, dia, mereka, dan lainnya seterusnya. Itu banyak kata-kata ganti itu. Kata ganti orang pertama, orang kedua, banyak. Nanti kalian baca dan saya akan ketik, lalu saya sebarkan kepada anak-anak semua. Itu. Kemudian konjungsi. Konjungsinya adalah kata penghubung. Kata penghubung saya kira di teks LHO juga sudah disinggung. Banyak di sini, misalnya baik maupun hanya dan seterusnya, banyak kata penghubung. Lalu leksikal. Leksikal, kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Artinya leksikal ini makna sebenarnya, makna sesuai kamus, bukan makna tidak sebenarnya, denotasi dan konotasi. Kalau denotasi itu makna sesuai kamus, kalau konotasi makna ambigu, makna lain, ya. Kalau kata keterangan ini banyak, keterangan alat, keterangan tempat, keterangan sebab, keterangan akibat. Itu uraian singkat tentang teks LHO. Saya paling hadir. Saya sampaikan bahwa belajar. Saya kali ini belum memberikan tugas, karena saya tunggu kalian bertanya sampai kalian paham tentang teks
eksposisi ini, setelah paham, kemudian saya akan memberikan tugas. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.